Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di mata kuliah evaluasi pembelajaran PGSD, kita akan mempelajari lanjutan materi yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh teman-teman mahasiswa. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan PAN dan PAP. Jadi apa itu PAN, apa itu PAP? Tolong silahkan teman-teman bisa menyimak penjelasan saya. Jangan lupa klik like and subscribe. Inti dari penilaian adalah menafsirkan atau menginterpretasikan data hasil pengukuran. Jadi inti dari penilaian adalah menafsirkan atau mengartikan data yang kita ambil melalui pengukuran. Oleh karena itu, penilaian itu harus didahului dengan pengukuran. Jadi sebelum penilaian atau assessment, itu kita sudah melakukan namanya pengukuran atau measurement terhadap objek yang dinilai. Hasil berupa pengukuran itu berupa angka. Angka dalam arti skor yang masih mentah, kemudian skor itu diolah dan ditafsirkan untuk menjadi informasi yang bermakna. Jadi ya, dalam pengambilan penafsiran nanti guru akan membutuhkan patokan, akan membutuhkan standar. Oleh karena itu, kita hari ini akan mempelajari namanya PAN. PAN itu adalah penilaian acuan norma, bahasa Inggrisnya adalah norm reference, dan penilaian acuan patokan, bahasa Inggrisnya adalah criterion reference. Apa itu penilaian acuan norma atau norm reference? Yaitu penilaian yang dalam menginterpretasikan hasil pengukuran dengan cara membandingkan hasil belajar siswa dengan hasil belajar siswa lainnya dalam kelompoknya. Jadi hasil belajar siswa di dalam satu kelas itu dibandingkan dengan hasil belajar siswa ya di dalam satu kelas itu, sehingga nanti dapat diketahui tes siswa nilainya dalam kelompok tersebut. Ya, penilaian acuan norma ini kadangkala disebut dengan pendekatan faktual atau pendekatan apa adanya. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari nanti terkait dengan PAP. Ya, PAP itu adalah penilaian acuan patokan. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada kriteria pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, nilai yang diperoleh dalam PAP nanti dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan ya peserta didik terhadap suatu materi yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Maka PAP ini bersifat mutlak. Jadi kalau PAN itu nanti akan bersifat relatif ya, atau kadang juga kita menyebut dengan bersifat faktual tadi. Ya. PAN ya, PAP, penilaian acuan patokan itu berdasarkan pada acuan patokan. Dapat digunakan apabila dasar pemikiran yang digunakan itu adalah untuk menyelenggarakan pendidikan, adalah dengan asumsi pedagogik. Asumsi ini itu didasarkan atas pertimbangan bahwa keragaman kemampuan peserta didik hendaknya dapat dikurangi. Ya, hal ini berarti bahwa seorang pendidik harus dapat memacu peserta didik ya untuk lebih berprestasi ya, dan yang berprestasi itu nanti diharapkan mampu membantu peserta didik yang masih lemah. Ya. PAP sendiri ya, penilaian acuan patokan itu menggunakan acuan kriteria yang menekankan pada apa yang diketahui oleh peserta didik atau
pada apa yang dapat dilakukan atau dikerjakan oleh peserta didik, bukan melihat posisi mereka terhadap siswa lain. Jadi fokusnya ya, jadi kalau di PAP, jadi penilaian acuan patokan itu sudah ada patokan yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru, ya itu. Ya, acuan atau patokan ini biasanya digunakan pada tes yang didesain untuk mengukur materi yang lebih sedikit, tetapi lebih fokus. Ya, kadang-kala kalau kita melaksanakan tes itu kita mengukur KD yang sangat banyak, ya, tetapi tidak fokus. Nah, untuk PAP bisa digunakan untuk mengukur KD kompetensi dasar yang hanya sedikit saja, misalnya KD 1 atau KD 2, tetapi lebih fokus jika dibandingkan dengan menggunakan KD yang banyak. Ya, oleh karena itu dalam PAP itu adalah penilaian yang dalam menafsirkan atau menginterpretasikan skor atau mengartikan skor hasil pengukuran dengan menggunakan patokan atau standar yang tetap. Jadi sudah ada standar yang tetap yang dijadikan acuan, yang dijadikan oleh patokan oleh Bapak Ibu guru. Ya, patokan dalam PAP itu menggunakan skor ideal, ya, menggunakan skor ideal. Patokan ini digunakan untuk peserta didik mana saja, entah itu dalam satu kelas tersebut atau dalam kelas yang lain yang mengikuti tes atau ujian yang sama. Ya, otomatis dari kesimpulan ini itu akan berbeda dengan apa yang dinamakan dengan PAN, penilaian acuan normatif. Ya, jika PAN itu dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Jadi kalau PAP itu sudah ada patokannya, patokan yang sudah ditentukan sebelumnya dalam proses penilaian. Tetapi kalau sudah pada PAN, PAN itu artinya apa? Nilai itu ya berdasarkan pada nilai normatif yang diperoleh dalam suatu kelompok. Nilai yang diperoleh siswa kemudian dibandingkan dengan siswa yang lain yang termasuk dalam kelompok tersebut. Ya, kata norma itu merujuk kepada kapasitas atau prestasi kelompok. Jadi kata norma itu merujuk pada kapasitas kelompok. Nah, kelompok ini adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Nilai PAN tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pelajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjukkan kedudukan siswa dalam peringkat kelompoknya. Jadi peserta didik untuk mengetahui peringkatnya dalam kelompoknya itu ya digunakan dengan menggunakan PAN, penilaian acuan normatif. Ya. Pendidik, ya, posisi pendidik ya dalam penilaian acuan normatif ini itu menggunakan acuan kelompok sebagai dasar penilaian. Didasarkan atas asumsi psikologi, yaitu pandangan yang menyadari bahwa tidak semua individu itu memiliki kesamaan kemampuan. Individu itu memiliki kemampuan yang beragam. Dalam hal ini terkait dengan penguasaan materi yang akan dilakukan assessment atau penilaian. Ya. Acuan ini biasanya nanti digunakan pada tes seleksi yang sesuai dengan tujuan. Misalnya untuk membedakan kemampuan seseorang dalam kelompok tertentu, ya. Acuan ini juga digunakan untuk mengetahui hasil belajar seseorang, dalam hal ini peserta didik, pada materi yang cakupannya lebih luas. Jadi kalau PAP itu cakupannya lebih fokus, ya sedikit tapi fokus. Tapi kalau PAN itu nanti cakupan materi yang mau diteskan bisa lebih luas. Artinya tidak hanya terpaku pada kompetensi dasar 1 saja atau 2 kompetensi dasar, tapi mungkin bisa lebih. Artinya apa? Boleh, cakupannya boleh luas, ya. Itu nanti pakainya adalah PAN. Tapi kalau cakupannya yang kecil, fokus saja, pakainya adalah PAP. Ya, jadi pendekatannya bisa disimpulkan seperti ini. Ya, jadi pendekatan penilaian itu ada 2. Nanti teman-teman harus menentukan. Jadi kalau teman-teman sudah menjadi guru SD, nanti harus bisa menentukan di awal, saya mau menilai dengan menggunakan apa. Apakah menggunakan PAN, penilaian acuan normatif, atau menggunakan PAP, penilaian acuan patokan. Jika menggunakan PAN, ya,
maka harus berdasarkan pada nilai dalam kelompok tersebut. Jika menggunakan PAP, maka harus sudah ada kriteria tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Pak, contohnya Pak, ya, contohnya untuk yang PAN dan PAP bagaimana? Contohnya yang PAN dulu, misalnya gini. Ya, setelah melakukan pengukuran, jadi Bapak kalian sebagai Bapak Ibu guru membuat soal. Kemudian soal itu diteskan. Ya, diteskan kepada peserta didik. Peserta didik menjawab soal tersebut. Misalnya ada 10 soal pilihan ganda. Ya, 10 soal pilihan ganda. Kemudian dikoreksi semuanya. Sesudah dikoreksi, ya, nilainya itu akan berbeda-beda. Ya, misalnya ada peserta didik dengan nama Dian. Dian itu memperoleh nilai 8. Dan nilai 8 itu menjadi nilai yang tertinggi di kelas tersebut, yaitu diperoleh oleh Dian. Di bawahnya ada 7, 6, dan lain sebagainya. Ya, kalau nilai tertinggi itu 8, maka 8 itulah yang akan menjadi norma yang digunakan dalam PAN. Ya, berarti nilainya Dian berapa? Ya, berarti nilai yang diperoleh oleh peserta didik dibagi nilai maksimal dikalikan 100. Ya, berarti Dian memperoleh nilai 8. 8 dibagi nilai maksimalnya yaitu 8 dikalikan 100, berarti nilainya Dian adalah 100. Berarti walaupun benarnya Dian 8, tetapi nilai Dian itu akan menjadi tertinggi. Kenapa? Karena yang dibandingkan adalah nilai dalam kelompok tersebut. Ini beda dengan PAP. Kalau PAP, penilaian acuan patokan, ya, nilai Dian 8 itu mungkin belum menjadi nilai yang tertinggi. Kenapa? Karena ada patokannya, yaitu jumlah soalnya 10. Berarti nilai 8, skor 8 yang diperoleh oleh Dian dibagi dengan ya skor atau jumlah soalnya, yaitu 10 dikalikan 100. Berarti 8 dibagi 10 dikalikan 100. Nanti hasilnya nilainya Dian tidak akan bisa mencapai 100. Ya, nilainya Dian ya hanya nilai di bawah 100, 8 saja, 80. Nah, ya, artinya karena PAP itu digunakan karena sudah ada patokannya secara tersendiri, yaitu nilai maksimal yang bisa nilai total yang bisa diperoleh oleh peserta didik. Seperti itu penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.